Tahu nggak kalau Jack Ma, pendiri Alibaba, pernah ditolak kerja 30 kali dalam hidupnya? Mungkin lebih. Colonel Sanders, penemu dari KFC, baru memulai usahanya setelah dia lewat dari umur 60 tahun. Dan penulis buku J.K. Rowling untuk serial yang paling laris di dunia, Harry Potter, itu dia ditolak oleh 12 penerbit buku. Sungguh luar biasa ya teman-teman, bahwa ada satu karakter dari yang harus dimiliki oleh orang sukses, yaitu karakter untuk tidak pernah menyerah. Dan buat saya sendiri, saya sangat merasakan bahwa begitu pentingnya attitude ini di dalam hidup kita. Saya mengumpulkan cerita 7 kisah yang sudah memperlihatkan karakter never give up, atau jangan sampai kita mudah menyerah. Nah, kalau kamu merasa saat ini hidupmu sangat berat, masalah yang kamu hadapi sangat-sangat membuatmu tertekan, tarik nafas yang dalam, dengerin cerita-cerita ini. Mudah-mudahan kamu tidak akan menyerah dan bangkit kembali untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Kisah nomor 5 dan 6 adalah kisah favorit saya. Kemudian di nomor 7 sendiri nanti itu adalah cerita yang saya bagikan dari pengalaman saya sendiri. Kisah yang pertama ini datang dari seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Afrika, Nelson Mandela. Nelson Mandela ini sosok yang sangat berpengaruh. Dia melawan pemerintahan rezim apartheid, yaitu yang melakukan diskriminasi terhadap warga yang berbeda warna kulit. Jadi warga yang non kulit putih itu mendapatkan diskriminasi dan dia melawan itu. Sampai karena dia menyiapkan pemberontakan untuk melawan pemerintah yang dengan rezim apartheid, maka kemudian akhirnya dia dijebloskan ke penjara, di penjara seumur hidup. Seumur hidup itu selama 27 tahun. Sampai dari tahun 62 sampai 1990. Sebenarnya dia divonis penjara seumur hidup, tapi karena tekanan nasional dan internasional waktu itu, dia akhirnya dilepaskan dari penjara, tapi waktu itu umurnya sudah 72 tahun. Apakah kemudian dia berhenti? Tidak. Dia terus memperjuangkan harkat, martabat, integritas sebagai warga non kulit putih. Dia terus berjuang sampai pada tahun 1993 dia dianugerahi hadiah Nobel untuk perdamaian karena kepemimpinannya yang demokratis, dan dia juga terpilih menjadi presiden pada tahun 1994. Perjuangannya melawan pemerintahan yang diskriminatif ini berlangsung selama 51 tahun. Teman-teman bisa bayangkan segitu panjangnya tahun yang dia habiskan, dan determinasinya untuk menumbangkan, untuk merubah keadaan yang mungkin terlihat tidak bisa dirubah. 50 tahun lebih, teman-teman. Bayangkan untuk kita memperjuangkan sekitar setengah abad untuk satu hal yang tampaknya impossible untuk dirubah, tapi beliau melakukannya. Salut untuk salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, Nelson Mandela. Oke, lanjut ke kisah yang kedua dari seorang penemu lampu pijar atau bohlam. Namanya adalah Thomas Alva Edison. Thomas Edison ini seringkali dikatakan bahwa dia ini gagal sampai ribuan kali, teman-teman. Ribuan kali. Ada yang bilang 1000, ada yang bilang 10.000 kali, tapi itu menunjukkan betapa banyaknya dia menemui kegagalan dalam membuat si lampu ini benar-benar bisa nyala gitu. Nah, jadi dia dalam 1000 ataupun 10.000 percobaannya itu gagal terus, tapi dia tidak mengatakan saya gagal. Dia bilang, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 1000 cara atau 10.000 cara yang tidak berhasil. Jadi dia punya perspektif yang sebaliknya. Bukan dia merasa gagal, tapi dia telah menemukan cara yang memang belum berhasil. Tapi dia akan menunggu saat dia menemukan satu cara yang membuat itu berhasil dan lampunya benar-benar nyala. Jadi luar biasa ketekunan dan prinsip dia untuk tidak pernah menyerah ini yang akhirnya membuat penemuannya ini yang telah memberikan manfaat secara luar biasa kepada umat manusia setelahnya ya. Kita semua pada hari ini bisa punya penerangan yang baik karena apa yang dilakukan oleh Thomas Edison. Kita bisa menikmati lampu-lampu ini karena dia punya satu karakter, yaitu tidak pernah menyerah.
Kisah berikutnya dari seorang penulis yang berasal dari Inggris, J.K. Rowling. J.K. Rowling ini dalam hidupnya menemui banyak kesulitan. Dia bercerai, kemudian kehidupan ekonominya sangat sulit, sehingga dia pernah mengandalkan dukungan dari pemerintah untuk bisa bertahan hidup. Dia makan ataupun membelikan makanan untuk anaknya. Kondisinya sangat sulit sehingga dia nggak mampu untuk membeli komputer, dan akhirnya untuk menulis skrip atau naskah cerita fiksinya itu dia menggunakan mesin ketik. Nah, sebagai gantinya karena dia kemudian mengetik banyak sekali, beratus-ratus lembar naskah Harry Potter, dan kemudian dia ajukan penerbit, tetapi naskahnya terus ditolak. Ditolak pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, sampai ke-12. Barulah akhirnya naskah dia diterima oleh penerbit. Teman-teman bisa bayangin tidak? Kalau kita yang ada di posisi itu, apakah kita akan sedeterminasi itu, seyakin itu untuk mengajukan lagi? Saya rasa mungkin kalau kita yang tidak terlalu yakin dengan apa yang kita lakukan, mungkin biasanya hanya 3 kali atau mungkin 5 kali, kemudian kita akan merasa oke, ini mungkin bukan naskah yang bagus. Tetapi tidak dengan J.K. Rowling. Dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah hal yang sangat luar biasa, sampai dia tidak pernah menyerah. Bahkan ketika ditolak oleh 12 penerbit, dia terus mengajukannya sampai akhirnya naskah itu diterima. Dan teman-teman tahu sekarang buku Harry Potter itu adalah buku yang paling laris di dunia. Sudah terjual lebih dari 500 juta kopi. Gila. Bayangin ya teman-teman, 500 juta kopi itu banyak banget. Dan sekarang J.K. Rowling menjadi salah seorang yang terkaya dengan hasil dari penulisan buku dan juga film. Kekayaannya lebih dari 1 miliar dolar. Kisah selanjutnya dari seseorang yang saya ingin berterima kasih karena saya suka makan ayamnya. Colonel Sanders dari KFC. Dia ini punya cerita yang cukup lumayan terkenal, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar, tapi kalau buat yang belum pernah mendengar nih, Colonel Sanders ini, dia bukan seorang pebisnis dari muda ya, dia tadinya tentara, kemudian setelah dia pensiun, dia kan dapat semacam kalau di sini ya uang JHT atau uang pensiunnya, dan dia menginvestasikan uang pensiunnya itu untuk membuka bisnis ayam ini. Dia bertahun-tahun mencari resep yang terbaik untuk jadi KFC itu, dan baru kemudian memulai bisnisnya setelah usianya lebih dari 60 tahun. Ada yang bilang bahkan sampai 70 tahun lebih. Jadi dia mulai bisnis itu di umur 60 sampai 70 tahun lebih. Nah, bayangkan ya, dia memulai bisnisnya di usia yang sudah tidak muda lagi. Kemudian dia sangat berusaha untuk menemukan resep yang terbaik, membangun bisnisnya. Sampai sekarang, mungkin saya nggak tahu, tapi pasti banyak sekali negara-negara yang punya gerai-gerai KFC. Jadi sudah menjadi multinational company. Ini luar biasa karena dia mencintai pekerjaannya dan dia tidak pernah menyerah meskipun di usia yang sudah tidak muda lagi. Berikutnya, kisah dari seorang aktivis HAM, pendidikan perempuan dari Pakistan. Teman-teman tahu siapa namanya? Malala. Malala ini adalah seorang yang tadinya masih muda sekali, masih di usia, dia mulai kegiatan untuk memperjuangkan pendidikan ini di usia 11-12 tahun. Ayahnya itu seorang aktivis juga, jadi guru, kepala sekolah nampaknya, yang sangat mendukung nih anak perempuannya untuk bisa sekolah. Tapi karena adanya penindasan nih dari Taliban, dari kelompok Taliban, membuat anak perempuannya ini sulit untuk sekolah. Jadi Malala ini sangat sulit untuk sekolah karena memang dengan situasi yang ada di negaranya. Kemudian Malala mulai berbicara kepada publik untuk memperjuangkan hak-haknya terhadap pendidikan itu di tahun 2008. Malala bilang begini, berani-beraninya nih Taliban merampas hak saya untuk pendidikan. Nah, di tahun 2009, Malala yang saat itu sekitar 11-12 tahun, dia menulis di blognya nih tentang betapa mengerikannya hidup di bawah pemerintahan Taliban dan pandangannya bagaimana seharusnya perempuan diberikan akses untuk pendidikan. Pada tahun 2012, pada saat itu dia ditembak di kepala, di leher oleh kelompok bersenjata dari Taliban ketika dia pulang dari sekolah. Di Oktober 2014, Malala kemudian mendapatkan hadiah Nobel di bidang perdamaian untuk perjuangannya menyuarakan pendidikan, hak-hak pendidikan
untuk anak-anak. Dia menjadi pemenang, penerima hadiah Nobel termuda di usianya yang baru menginjak 17 tahun. Nah, kisah inspiratif berikutnya datang dari ini favorit saya nih, namanya Jack Ma, founder dari Alibaba. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mungkin bisa search di Google, itu sangat besar perjuangan Jack Ma itu untuk kemudian dia bisa sukses. Sebelum dia memulai bisnis Alibaba, dia ditolak kerja banyak kali sebelum dia kemudian membangun bisnisnya. Jadi dia sudah ditolak itu berpuluh-puluh kali. Pernah dia ceritakan bahwa dia melamar dengan 24 orang nih. Ada 24 orang, dia termasuk ke dalam 24 orang itu melamar untuk bekerja sebagai pelayan di KFC. Lalu kemudian 23 orang diterima kecuali dia. Pernah juga dia mendaftar bersama 5 orang dari rekan-rekannya. 5 orang ini mendaftar sebagai polisi. Nah, 4 orang itu diterima, tapi dia tidak diterima. Kemudian pernah juga dia dengan sepupunya melamar bekerja ke restoran, ke hotel bintang 4. Lalu setelah antrian panjang 2 jam katanya mengantri untuk bisa interview itu, dan sepupunya mendapatkan pekerjaan tapi dia tidak dapat pekerjaan. Ibunya cuma bisa geleng-geleng, dan kemudian meskipun dia merasa dirinya gagal, dia tidak dapat pekerjaan. Sampai sebelum usianya 30 tahun itu dia sangat-sangat banyak mendapatkan penolakan, tetapi di dalam hatinya dia tidak pernah menyerah. Yang dia yakinkan pada dirinya adalah ini adalah waktunya dia kursus atau pelatihan. Jadi dia punya mindset yang positif bahwa dia tahu dia akan sukses. Di masa mendatangnya Jack Ma yakin dan dia paham dia tidak menyerah, dia tahu bahwa dia akan sukses. Itu adalah sebuah cerita yang sangat-sangat inspiratif bagaimana seseorang meskipun sudah mendapat banyak penolakan seperti Jack Ma, tetapi dia tidak pernah menyerah, teman-teman. Sebelum saya lanjut ke cerita pribadi saya mau bilang juga sama teman-teman, kalau teman-teman memberikan like dan subscribe kepada channel YouTube Mentormind ID ini, saya merasa sangat berterima kasih atas dukungan teman-teman. Oke, berikutnya saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya nih. Teman-teman, dulu ketika saya itu dari dulu punya impian, punya cita-cita memang untuk kuliah di luar negeri. Jadi dari saya S1, saya sudah membayangkan bahwa saya akan kuliah di luar negeri. Dan saya yakin bahwa saya mampu untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Sehingga saya menyusun plan. Plannya adalah saya bekerja dulu 2 tahun, kemudian itu untuk melamar beasiswa. Nah, beberapa beasiswa yang saya lamar. Yang pertama di Amerika waktu itu, Ford Foundation. Saya sebenarnya sudah mendapatkan undangan untuk diproses ke tahap selanjutnya, tetapi ada beasiswa yang waktu itu lebih menjanjikan, dari stepnya itu lebih duluan gitu. Jadi itu adalah beasiswa dari Belanda. Nah, beasiswa dari Belanda ini namanya Stunet, Study in Netherlands. Jadi, pada waktu saya mau melamar beasiswa Stunet ini, saya sudah persiapkan itu dokumennya, sudah dari jauh-jauh hari. Sudah dengan semaksimal mungkin, sepenuh hati saya persiapkan dokumen untuk aplikasi beasiswa Stunet ini. Tetapi, saya juga lupa sebenarnya kejadiannya kenapa. Yang jelas, saya kelupaan untuk mengirimkan dokumen itu. Karena dulu dokumennya harus dikirimkan via pos, memang langsung. Nah, saya ketinggalan, teman-teman. Saya kelewatan dari deadline. Jadi, mungkin saya sadarnya 1 hari atau 2 hari setelah deadline. Pada saat itu, saya sangat-sangat down, kecewa sebenarnya dengan diri saya. Kenapa saya bisa miss tanggal terakhir pengiriman dokumen itu? Karena ini adalah sesuatu yang sudah saya tunggu-tunggu untuk bisa apply ke beasiswa Stunet waktu itu. Lalu, tapi saya tidak menyerah, teman-teman. Pada waktu itu, bisa dikatakan peruntungan atau saya berspekulasi betul-betul bahwa saya akan mencoba. Saya telepon kantornya, kemudian saya tanyakan. Saya waktu itu ya mungkin bisa dibilang dengan agak memelas untuk memberitahu mereka bahwa saya sudah mempersiapkan ini sudah siap kirim, tapi saya kelupaan mengirimnya. Dan apakah boleh saya mengirimnya? Dan waktu itu, ya mungkin ini jalannya Tuhan ya. Jadi mereka memperbolehkan saya untuk mengirimkan dokumen yang tadinya itu sudah terlambat. Nah, dan dari situ, teman-teman, saya kemudian masuk ke dalam, pertama itu waiting list. Jadi waiting list dulu sampai kemudian akhirnya saya mendapatkan tempat untuk bisa di training bahasa Inggris di Jakarta, mempersiapkan diri saya untuk kemudian bisa apply universitas di Belanda. Jadi yang saya mau bilang di sini adalah, teman-teman, kalau pada waktu itu saya menghentikan langkah saya karena saya tahu saya sudah terlambat, maka mungkin saya nggak akan pernah ada di sini karena saya tidak mendapatkan beasiswa itu, atau mungkin saya kemudian mencari cara sih pastinya ke beasiswa
beasiswa yang lainnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kesempatan itu belum benar-benar tertutup sampai kita mencobanya, sampai titik yang sudah tidak memungkinkan. Nah, dan ini bukan hanya terjadi satu kali, teman-teman. Bahkan 2 kali, seingat saya, yang paling besar momen seperti ini terjadi. Jadi setelah saya kuliah, kemudian saya kerja, ya teman-teman sudah bekerja. Kemudian saya pada suatu hari melihat sebuah lowongan, yaitu yang ada di kantor saya yang saat ini, di ASRI. Pada waktu itu di tahun 2018. Jadi ASRI pada waktu itu sedang membuka lowongan untuk posisi Executive Director. Tapi lowongan itu sudah expired. Nah, tapi saya benar-benar menginginkan bekerja di ASRI. Pada waktu itu ketika saya mencari tahu tentang ASRI dari internet, dan saya merasa ini organisasi yang luar biasa dan ini sesuai dengan kompetensi saya ingin sekali bekerja di sini. Nah, akhirnya saya pada waktu itu yang sebenarnya masih bekerja di tempat lain, tapi saya mencoba untuk mencari tahu apakah lowongan ini masih terbuka. Di sini yang membedakan, kalau saja pada waktu itu saya stick kepada melihat deadline dari lowongan kerja tersebut bahwa ini lowongan kerja sudah expired. Tapi saya tidak patah semangat, teman-teman, pada waktu itu karena saya merasa saya sangat menginginkan pekerjaan ini. Maka kemudian saya menghubungi ASRI pada waktu itu, mencari tahu siapa yang di ASRI, dan kemudian ternyata pada saat itu ASRI belum menemukan kandidat yang tepat untuk Executive Director. Maksudnya mereka belum ada kandidat yang paling cocok untuk menjadi Executive Director, dan artinya mereka masih open. Cuma pada waktu itu iklannya memang sudah lewat, dan akhirnya saya bertanya ke mereka apakah saya boleh melamar, dan pada waktu itu saya diberikan kesempatan untuk melamar, dan akhirnya itu yang memulai journey saya di ASRI. Kalau pada hari itu saya menyerah, ya saya juga tidak akan ada pada titik ini di mana saya benar-benar mencintai apa yang saya lakukan, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan organisasi ASRI ini. Jadi itu yang ingin saya share kepada teman-teman, bahwa ketika kita punya sesuatu yang kita inginkan, maka kejarlah apa yang ingin kita capai itu. Jangan pernah patah semangat, tetap berikan pikiran-pikiran positif, jauhkan dari pikiran-pikiran negatif, karena apa yang kemudian akan terjadi itu biasanya lebih kepada sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita tidak menyerah, kalau kita mencoba sekeras mungkin untuk mencapai apa yang kita inginkan, jalan-jalan akan terbuka. Semoga teman-teman di sini, anak-anak muda yang masih punya banyak sekali opsi, masih punya banyak sekali peluang, itu bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan kalau teman-teman merasa sedang dalam kesulitan, sedang dalam masalah, jangan pernah menyerah. Selalu ada jalan jika teman-teman berusaha. Jadi believe in yourself, believe in ourselves. Teman-teman, kita diberikan tentunya kekuatan dalam pikiran, kita diberikan otak, kita diberikan hati, diberikan perasaan. Maka itu yang dikelola untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita ambil pelajaran dari kisah-kisah inspiratif yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin satu contoh, kalau Jack Ma pada waktu itu mendengarkan kata-kata orang di sekitarnya bahwa dia hanyalah seorang loser yang nggak pernah keterima kerja, kalau kemudian dia hanyut dalam pikiran negatifnya, kita tidak akan melihat seorang Jack Ma, seorang yang merupakan salah satu orang terkaya di Cina dan salah satu orang yang paling inspiratif di dunia. Jadi betapa besar opportunity itu ada di masa depan kita, cuma mungkin belum terlihat oleh kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Sebagaimana Nelson Mandela, dia bilang, it always seems impossible until it's done. Jadi mungkin segala sesuatu itu terlihat impossible, sampai kemudian akhirnya ini terjadi. Dan mungkin juga seperti apa yang selalu saya sampaikan di akhir video saya, semoga ini benar-benar bisa memberikan semangat kepada teman-teman. Selalu optimis, selalu bersyukur. Sampai ketemu di video Mentor Mind ID berikutnya. Bye-bye.